Aktivis HAM Natalius Pigai dan pegiat media sosial Arya Permadi alias Abu Janda akhirnya bertemu. Keduanya dipertemukan usai ribut kasus rasisme. Pertemuan Pigai dan Abu Janda difasilitasi Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di salah satu hotel di Jakarta. Pertemuan keduanya dilakukan setelah Pigai dan Abu Janda berseteru terkait cuitan Abu Janda di media sosial yang bernada rasisme. Abu Janda akhirnya dilaporkan KNPI ke Bareskrim Polri karena cuitan tersebut. Dalam cuitannya, Pigai mengaku tidak bisa menolak ajakan tersebut. Pigai juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Abu Janda hanya memberikan penjelasan terkait ujaran kebencian yang disampaikannya di media sosial. Abu Janda alias Permadi Arya dan Natalius Pigai sama-sama pernah dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian yang bernada sara. Abu Janda dilaporkan oleh Ormas KNPI, sedangkan Natalius Pigai oleh PPMK. DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri atas cuitannya di media sosial Twitter terkait Natalius Pigai pada 28 Januari lalu. DPP KNPI menilai Abu Janda menuliskan kalimat yang berbau rasisme kepada mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Abu Janda sempat menjalani beberapa kali pemeriksaan di Bareskrim Polri atas kasus dugaan ujaran kebencian. Sementara kelompok masyarakat yang menamakan Pemuda Belajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas melaporkan mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ke Bareskrim Polri pada 1 Februari lalu. PPMK melaporkan Natalius Pigai atas dugaan rasis dan penyebaran berita bohong. PPMK menilai ucapan Natalius Pigai berpotensi memecah belah bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkomitmen mengeratkan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Polri dan KPK siap melaksanakan investigasi bersama dalam penindakan pidana korupsi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Selasa siang berkunjung ke KPK. Ini merupakan kunjungan pertama kali Kapolri baru usai dilantik. Usai pertemuan dengan Ketua KPK Firly Bahuri, Listio Sigit Prabowo mengatakan siap bersinergi dengan KPK dalam penindakan korupsi. Salah satunya dengan melaksanakan investigasi bersama. Terima kasih. Kegiatan di bidang penindakan tentunya kami sepakat untuk melakukan sinergi baik dalam bentuk joint investigasi, kemudian tentunya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penindakan di lapangan itu juga kami tentunya selalu akan bersinergi. Pemilik keramba ikan di Ponorogo, Jawa Timur mengaku rugi karena rencana panen Maret mendatang gagal. Ribuan ton ikan mati akibat keracunan belerang. Petambak ini mengambil satu persatu ikan yang mati akibat ledakan gas di Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Ribuan ikan mati setelah keracunan akibat ledakan gas belerang dari dasar telaga. Belasan pemilik keramba ikan merugi karena rencana panen Maret mendatang gagal. Satu keramba ikan biasanya mereka bisa meraup untung 15 juta hingga 17 juta rupiah. Dampaknya ke banyak ikan yang mati kayak gitu. Itu sekitaran 15 ada, 15 juta. Per kotak itu ya? Ya, tergantung beratnya mas. Dan banyak yang mati hari ini di peternak-peternak ini? Rata-rata banyak mas hari ini. Ledakan gas belerang dari dasar telaga kerap terjadi saat musim hujan, ditandai dengan perubahan warna air telaga dan bau belerang di sekitar telaga. Fenomena alam itu menjadi kerugian rutin yang harus diterima petambak ikan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro atau PPKM Mikro hari ini dimulai. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo menyambut baik PPKM Mikro yang merelaksasi jam buka pusat perbelanjaan hingga pukul 9 malam.
PPKM Mikro hari ini dimulai. Kalangan pelaku usaha retail yang tergabung Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRindo) menyambut baik kebijakan PPKM Mikro yang merelaksasi jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hingga pukul 9 malam tanpa toleransi waktu. Sebelumnya, jam operasional mal dibatasi hanya sampai pukul 7 malam dengan toleransi hingga pukul 8 malam. Ketua Departemen UMKM APRindo, Handito memprediksi pelaku usaha retail baru bisa bangkit di semester 2 tahun 2021. Asalkan jumlah penderita COVID-19 bisa ditekan dan strategi bisnis yang digunakan juga tepat. Kelonggaran buat pelaku usaha dan buat konsumen untuk melakukan aktivitas ekonomi. Tetapi juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kita tetap harus waspada pada penyebaran pandemi Corona. Dan buat pelaku usaha memang hal demikian menjadi sesuatu yang harus dipikirkan sebagai sebuah kenormalan baru ya. Dan saya rasa memang buat pelaku usaha yang penting kemudian ada kepastian hukum, ada standarisasi. Selama semua daerah, semua pelaku usaha menjalankan kedisiplinan waktu, pada dasarnya konsumen juga bisa menyesuaikan. Jadi kita sambut baiklah. Handito menambahkan pengusaha mal ataupun retail harus tetap patuh pada protokol kesehatan guna memastikan penyebaran COVID di mal bisa ditekan. Dan pengunjung juga diimbau tidak melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iNews melaporkan. Banjir masih merendam puluhan rumah warga di kawasan Jakarta. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.